saja tanpa berlama-lama masuk ke dalam game kedua. Masih dengan Aura Fire AE versus versus Aura Fire. Ini mengerikan banget sih, mengerikan banget Gio, Ranger Mas. 3 mid laner Fast dari draw. teman-teman Alter Ego, Maka Magical Penetration hero-nya yang sangat-sangat dia sendiri. bersih, berkesinambungan. Ya benar banget. Sedangkan Kabuki bakal coba diganggu pergerakan oleh seorang Yam. Dan Ahmad bakal menggunakan sebuah Hayabusa di arah bottom lane. Langsung bakal dijaga pergerakannya. Bahkan Godiva sendiri bakal coba mendapatkan satu buah first blood dari seorang Cassius. Dan sepertinya Cassius pun belum punya free. Cassius belum bisa kabur dan lihat ini. Goyang-goyang patah-patah. Goyang-goyang patah-patah dari Godiva. Bakal coba diganggu pergerakannya. Damage cukup besar dikeluarkan oleh seorang Van Strong. Dan bahkan di arah bottom lane bakal coba dibantu oleh seorang Ahmad yang udah punya satu buah quad shadow. Yoi, Seliboy tapi di sini benar-benar mendapatkan advantage yang bagus sekali ya. Dia udah ngambilin jungle-nya milik seorang Bruno. Dari tadi yang aku perhatiin dua jungle udah diamankan oleh seorang Seliboy. Dan tentunya dia sedang mengarah ke arah bentar lagi ke red buff, orange buff. Tapi di arah top lane sepertinya bakal adu mekanik dari seorang Yam dan juga Kabuki. 9/9 dan Slash yang bakal diberikan begitu saja. Dua-duanya bisa dibilang sama-sama belum berada di posisi yang cukup baik. Level 3-nya sama, darahnya juga sama. Bahkan Pantrong yang lebih diunggulkan di arah mid lane. Melihat dia meninggalkan satu level di atas seorang Cassius tadi. Iya, kalau kita lihat juga emang dari jarak XP-nya juga cukup lumayan berasa dari Cassius-nya. Dan kalau kita lihat dia sudah melakukan untuk menambah pundi-pundi XP. Sementara itu udah ada coach shadow di arah ke seorang Ahmad Karavan. Benar-benar kesulitan seorang Fansya untuk bisa mendapatkan Pantrong is coming, energy impact dan juga curse crow-nya membuat damage terhadap seorang Ahmad. Dan Ahmad sepertinya bakal coba untuk mundur. Harusnya informasi yang diberikan kali ini adalah Ahmad mundur, tapi ternyata Ahmad melakukan flanking mengarah ke arah bottom lane. Langsung ada Quad yang masuk dan langsung ada satu buah Aegis. Solo udah dibuka untuk seorang Pas memilih untuk mundur karena di arah mid lane ada satu buah poin tambahan. Dua yang Dragon berhasil dikeluarkan tapi ternyata masih level 3 kali ini Gio. Iya, ternyata masih belum ada pundi-pundi yang bisa dihasilkan kembali setelah tadi dapat first blood diarahkan oleh Variety. Tentunya mendapatkan 1-0 bagi Alter Ego. Sementara itu kalau kita lihat ada Yam yang masih berjibaku dengan seorang Kabuki di sana, masih mencoba untuk merontokkan dari Kabukinya. Yes, benar bukan sembarang benar. Kabuki di arah top lane. Oh, coba dipasang begitu saja. Yam hanya clearing minion. Udah ada satu minion yang lebih diunggulkan oleh seorang yang bahkan Yam udah mau level 6. Jellyboy udah standby di arah top lane. Bakal ada caking harusnya ke arah seorang Kabuki. Meanwhile, 4 player dan ternyata Ahmad masih mencoba menghindar dengan satu buah shadow-nya. Gak bisa terlalu berbuat banyak di arah bottom lane. Ahmad pun harus tumbang di arah bottom lane. Iya, tadi rotasinya bagus sekali dilakukan oleh tim Aura kali ini menumbangkan Ahmad dengan Hayabusanya. Kalau kita tadi prediksi bahwa seorang Hayabusa harusnya bisa menahan weng-wengnya di arah early game, tapi ternyata ganking yang dilakukan oleh Aura Fire sangat berimpact dan membuahkan hasil untuk Ahmad yang harus pulang. Variety bakal coba fokus untuk mendapatkan gol di arah turret bottom lane. Yam harus mundur. Poison mudah dibuka. Die for Knife berhasil menyelamatkan seorang Yam di arah top lane. Memancing keributan. Variety masih coba untuk farming terlebih dahulu. Cassius dari mid lane mencoba menghajar seorang Pasong dengan yang overturn yang telah dikeluarkan oleh seorang Cassius. Yoi, udah ada setup yang dilakukan oleh tim Alter Ego kali ini. Leo Murphy sudah di garis depan mencoba untuk memberikan informasi kepada teman-teman yang ada Variety dan juga Godiva di sana. Sementara itu dari top lane-nya Seliboy melakukan rotasi ke sana dan menghilangkan seorang Esmeralda dengan poker-pokernya ke arah wajah dari sore. Aduh. Itu kayak udah wajib banget gak sih, kayak Seliboy emang akan selalu melakukan ganking ke arah Kabuki karena memang itu poin yang paling penting ketika dari Magic-nya connect. Mau nggak mau harus di take down secepat mungkin dari top lane-nya, benar-benar harus dimanfaatkan oleh teman-teman. Tapi di arah top lane kali ini ada sedikit kesulitan dan bahkan Seliboy dan Miracle Boy berhasil di take down begitu saja. Godiva, Variety bakal menjadi pilihan dari seorang Yam dan berhasil satu poin tambahan ditukar antara jungler dan juga jungler. Bahkan dari Yam sendiri gak make satu buah execute-nya. Dengan cukup Phantom Slash saja, dengan final blow-nya masih menumbangkan Variety di arah top lane. Iya, itu tadi keren banget sih. Dia benar-benar rotasi yang dilakukan sebenarnya oleh tim Aura Sport. Variety baru bisa mendapatkan satu kill, tapi sementara itu kalau kita lihat Yam yang masih berjibaku dengan Kabuki yang tidak akan pernah usai. Karena udah beda satu level juga antara Kabuki dan Yam. Ini tentunya adalah keuntungan bagi seorang Yam. Jadi kalau kata Bung Korden tas langsung dari Godiva. Recall tas bukan Leo Murphy yang tas, tapi kali ini malah Godiva. Bakal coba untuk melakukan freestyle dulu bos. Hingga menuju The Way of Dragon. Tidak, ternyata Cassius belum menjadi pilihan dari seorang Godiva. Ditahan juga dari play-nya Cassius karena kita tahu sendiri Cassius ini
dulu juga termasuk ke dalam rentetan top global Kagura yang bisa dibilang Season top awal. 5-nya lah, season awal. Yes. Iya, Star mau dikeluarkan oleh seorang Kabuki ke arah Ahmad, tapi masih miss ke arahnya. Sementara itu kalau dari Ahmad masih bisa pukul mundur. tapi lihat di arah jungle berhasil menangkap satu orang Godiva. Dan tim juga udah mulai kode karena Casey di belakang sana dengan Sarwa hingga overtanya. Tapi ternyata kepokan terus seorang Yap berhasil memberikan damage cukup besar crossbow di muka. Berhasil mendapatkan satu buah poin tambahan. Selain dari Miracle Boy masih ada satu boss Space Escape gak berhasil mendapatkan poin tambahan. Tapi mereka kehilangan seorang Cassius. Iya, 1-0 ya. Ini keuntungan tersendiri untuk Aura Fire. Walaupun tadi wardnya bisa diamankan oleh Aura Fire, tapi mereka cuma mendapatkan 1 poin kill aja. Tapi sementara itu kita lihat dari Harley-nya Seliboy sudah objektif gaming ke arah Turtle. Dan sementara itu dari Kabuki juga objektif turret ditukar dengan Turtle. Bahkan bukan hanya itu aja, langsung kali ini Kabuki masih memangsa untuk keliling ini dengan cukup cepat. PDS dari jarak midlane dan Hayabusa dari seorang Ahmad kayaknya masih sabar menunggu momentum mereka berhasil mendapatkan gol terlebih dahulu. Profesor KB terhormat. Iya, dan bahkan kali ini Aura Fire benar-benar bermain dengan sangat agresif. Betul. Mereka benar-benar mengamankan goldnya. Bahkan kali ini dan Godiva juga sudah punya courage mas. Mereka udah siap untuk teamfight di early game kali ini. Apalagi ingat Aura Fire memainkan 2 marksman. So, alter ego harus Dipancing. lebih berhati-hati kalau seandainya mereka mau teamfight. Tapi bakal coba dipancing, ada satu buah shadow kill ke arah belakang dan ternyata Gabri cukup baik. The Wild Dragon langsung cross bound ke arah belakang. Pas proses membuka begitu saja. Leo Murphy hampir saja di take down. Fans di saat yang tepat, di waktu yang tepat dan orang yang tepat berhasil ngebuka weakness point di arah top lane. Dan tim aja dengan PSS Camp bersama pokok triknya masukkan serang pasar dan harus tumbang di arah mid lane. Sang burung harus tersungkur di sana. Wah, tadi keren banget sih yang dilakukan oleh tim dari Aura Fire. Dan kali ini kita lihat Waduh. Murphy juga harus pukulan setelah weng-wengnya dari Fans mencoba untuk menghilang. Kali ini di tangan Kagura terjatuh. Godiva Duel Dragon seorang Seliboy hanya untuk menghindar begitu saja. Cyclone Eye-nya diambil sama Cassius dan execute Ezreal. Diambil Cyclone Eye-nya, digoyang-goyang, diambil, execute dulu bosku. Dan dikasih slow effect juga sedikit dengan rush umbrella-nya. Dan itu yang membuat seorang cowok dari Godiva tidak bisa bergerak dengan berlengang-lengang. Bener-bener tuh Nyebelin dieksekusi banget ya. Nyebelin banget loh. Bete Nggak, sih. masalahnya digocek, Cyclone Eye-nya diambil. Kenapa nggak langsung ditumbangin? Langsung execute dulu. Tapi ternyata, ya, di arah midlane bakal coba untuk bergerak, meng-cutting, mendinai rotasi dari seorang Aura Fire dan bahkan menzoni. Rotasi. Rotasi? Rotation. Bahasa Prancis? Prancis. Kalau kita lihat ya, memang dari jumlah kill Alter Ego kalah 1 poin, tapi dari segi target yang dihasilkan Alter Ego masih lebih unggul. 2-4 sih by the way. Kalau misalkan dari segi gold juga udah mulai unggul, dari segi ya walaupun 1K net worth is okay. 1000 net worth masih tetap angka yang bagus. Tapi nanti untuk Lord yang kali ini nih, Lord yang nanti akan muncul di menit yang ke-9 yang bakal jadi pertanyaan, apakah bakal di setup divide-nya sama Aura Fire atau jangan-jangan Alter Ego bakal coba untuk makan satu persatu karena mereka punya Sylvana dan juga Harley. Di arah batu lane, tiga player tim Aura Fire udah melakukan Dari setup duit, kali ini. Hati-hati ya masih kalau imbang terpikau. lah, oh. Ini juga bakal bisa dimakan. Cuman tinggal 1000 aja. Dan Pan harus coba di-cover dengan baik. Dan satu buat Wild Dragon gak berhasil dikeluarkan begitu saja. Dan di Magic dan juga Pokemon-nya diamankan Godiva. Bagus banget Godiva. Yeah. Karena kali ini yang ada satu buah final ball. Alex dikeluarkan. Satu night for night dan bahkan PDS Dragon gak kena sama sekali. Untuk seorang Yap. Ya, sementara itu juga dari Kabuki juga melakukan falling namun karena Leo Murphy yang masih cukup tebal banget yang kali ini bisa dipukul mundur dengan selendang-selendangnya. Berajasi tidak terkonek kepada siapa di sana karena ada yang namanya Purify. Yes, Purify udah dikeluarkan. Tandanya udah ada informasi yang diberikan untuk para pemain dari tim Alter Ego bakal bisa memancing keributan kayaknya sebelum Lord yang terhormat. Karena gue lihat dari kalkulasinya sih ada beberapa game detik ya untuk paksa, tapi ternyata dari Seliboy dan juga Pokemon-nya mencoba dikeluarkan untuk mundur Seliboy. Kalau terpinggal sama seorang Godiva ini bisa menjadi bencana untuk tim Alter Ego. Dan itemnya silakan Profesor KB. Iya, bahkan Death of Whisper bakal menjadi jawaban dari Ahmad walaupun 0-2-0. Dan ini Yamnya di arah bottom lane mungkin bakal di pick off walaupun dia masih punya Naya Foreign Eye, tapi ditumbangkan. Ini bakal jadi ancaman kalau seandainya satu persatu dari Alter Ego di pick off ketika mau ada Lord. Oke, ternyata dari Seliboy Bertukar. memaksakan untuk menukar seorang Chow. Pertukaran cukup baik. Kenapa kali ini bisa dibilang Chow-nya gak bakal bisa nge-cover di arah inhibitor turret. PDS yang telah dikeluarkan buyar bubar. Tongkrongan asal dari Alter Ego. Kalau kata Fastro, bubar. Tapi ternyata Imperial Jessica berhasil mendapatkan siapa. Leo berbimbing untuk mundur. Dan kamu kira menjadi 1 poin dari tim Alter Ego. Mereka harus mundur sedangkan sebentar lagi Bapak Lord terhormat sudah bakal muncul line up down. Ya, 11 detik lagi sebelum nanti Lord akan datang. Kali ini Aura benar-benar mencoba melakukan setup terlebih dahulu, mencoba untuk
defense rebuild sebelum nantinya akan ada kontes ke arah Lord. Sebenarnya ini harus dikontesin kalau menurut gue sih. Iya, bakal sih. Karena kalau misalnya nggak bisa dikontes, ini kerugian yang luar biasa ya. Kalau misalnya Aura Fire kehilangan Lordnya kali ini walaupun masih Lord Unyu, tapi dengan adanya Hayabusa, Spiritus dapat Bruno dilakukan juga dengan cukup baik. Setelah Holy Crystal kali ini mengamankan satu Oh, tapi ternyata Kabuki di arah bottom lane lebih memilih untuk bakal coba di pick up. Hampir saja yang bakal Aduh. Saka, ini kalau misalnya ia pasang dengan Enggak. slash-nya ini bisa ada execute di sana. Dan ternyata freestyle dulu buat dikeluarkan oleh seorang Godiva. Ada sekarang perang. Nah, Ahmadnya mati. Langsung hilang begitu saja pada bola. Aduh, tapi mati juga. Pun juga tumbang. Tahta Leo Murphy-nya gak berhasil ditumbangi. Pertukaran dengan cukup adil. Pas bakal Naik. Taeknya Poin-poinnya naik. berhasil dapetin 1 poin. 2 ditukar 1, tapi ternyata satunya adalah jungler dari tim Aura Fire. Iya, tadi sih karena ada berita mengenai Celibo yang berada di bottom lane, langsung dari tim Aura Fire mencoba untuk melakukan setup ke arah Lord ya, dan ternyata walaupun dapat 2 orang, harganya besar banget, variety-nya harus hilang. Oke, informasi telah diberikan Kali tadi oleh para cowok. pemain tim Aura. Ada seorang Leo Murphy depan sana. Lihat freestyle dulu, bos. Yoi bos. Ada ternyata- ternyata assist itu ya. Dan lihat tuh, ketika di gulu. Malah Leo Murphy-nya yang gak mati nih. Malah Cesius yang akhirnya terkena crossbow tank dan menghilang di tangan Weng. Yes, benar-benar gak aman kali ini permainan dari tim Alter Ego. Mereka bisa dibilang udah mulai sedikit demi sedikit dapat pressure dari tim Aura, dan Aura malah sedikit demi sedikit punya nafas di Profesor. Bahkan Pansel udah dapetin 5 poin kill. Ya langsung ada perbedaan sekitar 3 Kenneth Gold aja tuh sebenarnya udah untung banget buat Aura Fire. Lagi kalau menculik kayak gini, Ahmadnya bakal dalam ancaman. Hampir aja seorang Ahmad bisa di take down di situ, walaupun darahnya udah sekarat, masih ada White Shadow untuk cabut. Itu untung aja Godiva gak ada flicker. Iya. Itu Godiva ada flicker bakal coba dikejar asal-asalan, dan Lutfa berhasil diamankan. Yang kayaknya bakal dikasih tugas untuk split push, karena dari Kabuki juga fokus banget ke arah bottom lane. Sama-sama cutting. Ini sama-sama nge-cutting minion, tapi dari kedua belah pihak mereka harus coba untuk nge-regroup, dan sepertinya dari tim Alter Ego nggak mau Lord, karena 3 player dari tim Alter Ego udah berada di arah bottom jungle. Waduh, dari tim duitnya Aura udah Fire. kalah Mereka ingin melakukan 3.000, ganking ke cowok. siapapun yang akan lewat ke arah hutan. Ya, dan Esmeralda juga udah pulang ya untuk melakukan defense terlebih dahulu, dan kita lihat ada Celiboy dan juga Leo Murphy yang mencoba mengitari sekitaran Lord supaya mereka bisa melakukan setup ke arah Lord bersama-sama. Kayaknya gue lihat-lihat ini akan ada flanking dari Hayabusa deh. Hayabusanya tahu dia nggak usah masuk ke depan, dia bakal muterin dari tim Aura Fire. Pasti ditangkap Godivanya, dan Limejina juga Pokatri telah keluar. Imperial Justice ternyata hanya untuk mengusir mundur seorang Godiva. Ya, itu gertakan semata ya untuk Godivanya ya. Ini kayak gini gertaknya. Gitu doang, Profesor. Takut-takutin di awal. Kayak lele. Tapi it's okay sih, kayak ya sebenarnya masih cepat dari segi cooldown. Iya, sementara itu kalau Godivanya juga harus pulang dengan Way of Dragon kali ini. Hanya geli-geli rasanya kepada Celiboy. Ini kali ini maju semua. Ada Ahmad, Leo Murphy, dan Celiboy yang mencoba untuk menghilangkan 3 orang di sana. Ada Park yang dihilangkan juga Shadow Gale. Menuju kepada orang Variety di sana, tapi Variety masih bisa selamat. Double kill didapatkan, langsung mendapatkan momentum 3 player dari tim Aura Fire sudah hilang. Lihat, mereka bakal coba fokus ke arah bottom lane juga. Kabuki udah mulai sangkut satu Kosedonya, dan bahkan Leo Murphy tertumbangkan. Variety hilang, tersisa seorang Kabuki seorang diri yang menjadi jomblo untuk menahan defense dari Aura Sekali sih tadi Fire. Bruno. Yoi, Jombo yang sangat ngenes sendiri karena ada Oke, Polis Tarun telah dikeluarkan begitu saja. Tapi para pemain dari tim Alter Ego bakal fokus karena ini bisa turun dari bottom dan juga di arah midnya. Bakal didapetin. Ini benar-benar bakal menjadi keuntungan karena dibandingkan mendapatkan Lord, mereka sangat untung ketika inhibitornya didapatkan terlebih dahulu. Iya, tentunya akan lebih untung karena semua dari minion-minion akan menjadi besar seperti dikasih susu saat bayi. Yes, Ahmad bakal coba diambil kali ini. Lubangnya ternyata enggak. Dapat Milih kabur, untuk mundur, nggak mau terlalu greedy. Ketimbang dengan adanya berubah, terus gua barter dengan gua tumbang, itu wise choice banget. Kalau misalnya bahasa Inggrisnya, wise choice. Kata Mia tuh ya. Iya. Mia yang kayak ini jarang kepake, dan kita lihat sekali ini ya dengan final blow-nya mencoba untuk mengarahkan diri ke ada Variety di sana, tapi masih ramai banget. Ada Kabuki dan juga Van Strong yang segera melakukan
backup ke arah seorang Yami. Dan kali ini gue lihat Harley-nya sudah melakukan bok-bok ke arah Lord yang terhormat. Tapi kali ini lihat Ahmad harus berhati-hati di arah top lane. Ahmad bisa saja nge-pick off seorang Pas juga langsung bakal coba ditangkap ternyata dari Godiva. Langsung ada deadly damage juga power counter dikeluarkan. Selibo dari Cowboy 1 buah Art of Tivari, artileri maksudnya. Aja udah bikin seorang Seliboy seperempat darah bro. Udah aktif tuh. Tapi Yes. setelah itu udah ada Godiva. Lihat retribusinya siapa yang bakal coba diamankan. Tapi Selibo dari Mereka berhasil menamankan dengan 1 buah retribusi. Dan bahkan harus menumbangkan Variety. Godiva pun harus tumbang. Ada pas di belakang sana. Maka memberikan damage. Selibo dari Mereka berhasil ditumbangin begitu saja. Fun save the day. Bahkan Ahmad kali ini juga harus tumbang. 2-3 player dari tim Alter Ego udah hilang. Aura Fire masih punya nafas yang saat ini mereka bisa dibilang ada di posisi yang sakaratul maut. Ngeris itu tadi Fazil benar-benar on point banget. Dia tahu apa yang harus Bruno. dilakukan. Seri Ya, Boy tidak bisa maju-maju kali membantu tuh. Topi ajaibnya dia. Dan akhirnya benar-benar di-push terus. Dan akhirnya harus dilenyapkan seorang Seri Boy. Oke, udah ada Bapak Lo terhormat yang muncul di arah mid lane. Coba masuk ke arah base. Super Minion juga bakal coba fokus masuk. Dan 4 seorang diri. Gak kuat nahan damage dari seorang Lord. Bakal masuk. Jadi dari begitu saja dari berada juga pada belum dan seorang pas. Crossbow damage point-nya belum dibuka. Kabuki, ada Godiva. Duel Dragon. Immortality yang pecah. Bapak Lo terhormat juga masih bisa dihindari. Begitu saja Duel Dragon telah dikeluarkan di arah top lane. Leo Murphy kali ini mencoba untuk bertahan. Tapi kebokan dari Ronaldo Wati menumbangkan Leo Murphy di arah top lane. Iya, nggak bisa dipaksain seperti itu sih kalau menurut gue. Karena dari teman-teman Alter Ego baru respon semuanya. Lihat, Ari di belakang, Hayabusa di belakang, Kagura di belakang, tersisa dari Nereta Yam yang ada di depan. Dan harus menumbangkan seorang Leo Murphy. Dan kalau kita lihat Aura Fire bisa mendefense ini dengan cukup leluasa tanpa ada hambatan sedikit pun. Tapi ini dia Aura Fire. Benar-benar udah menjadi on fire. Karena ini adalah bisa dibilang game yang cukup kerat dihadapi Alter Ego. Lord Gold advantage-nya bahkan minus. Gak berhasil mendapatkan plus ketika Lord tadi yang bisa kita lihat didapatkan oleh tim Alter Ego. Ini dari yang gak boleh terpikir. Langsung ada final blow ke arah belakang. Dengan dash-nya berhasil menghindari semua damage yang dimiliki oleh seorang Paso. Tapi Ahmad habis tersangkut. 1 damage terakhir yang bisa ditumbangkan. Meanwhile, di arah bottom lane dari Selibo dan mereka mau mencoba untuk fokus mendorong minionnya. Alter Ego berada di posisi yang bisa dibilang di ujung tanduk. Pas udah deadly magic dan juga Pocket Trigger udah mulai muncul. Tapi ternyata Yingang Overton-nya gak berhasil kena karena seorang Pas kali ini. Gila. Iya, belum mau melakukan shadow kill amatnya karena mereka tahu sangat berbahaya melakukan shadow kill di menit-menit krusial seperti ini. Apalagi juga ada banyak orang yang mendefense untuk fansnya. Dan Rose Gold Meteor sudah diamankan oleh Variety. Tahu Ya, nggak? semua respect sih itu. Tahu nggak kenapa gua bilang di ujung tanduk? Kenapa? Ini either dari Alter Ego yang berhasil dapetin poin atau ke Alter Ego yang di kambing. Percaya sama gua. Ini kalau ke White, lihat. Immortality cuma nggak ada. Lihat, Immortality nggak ada. Leo Murphy udah pecah Immortality-nya. Iya. Dan dari Seliboy punya Immortality, Cassius gak punya Immortality. Yang bisa clear minion dengan cukup cepat diam sama Hayabusa doang. Lihat tadi Hayabusa 1 kali Altirelli yang kena langsung Sakit. sempat. Iya. Ini bisa di ujung tanduk banget kalau menurut gue dari Alter Ego. Bahaya. Apakah dia menang ataukah dia tumbang di comeback? Ya, ini tergantung nanti bagaimana mereka melakukan setup. Tapi yang kalau lihat dari sekarang, setup yang dilakukan dari tadi memang rapi sekali yang dilakukan oleh Godiva sebagai tank dari Aura Fire. Dia benar-benar menerima segala damage yang dilakukan oleh tim Alter Ego. Oke, Godiva pun sabar banget untuk nahan kicknya. Tapi di arah top lane sana, Kabuki langsung ada Shadow Kiro dan tali hingga ngoper terlihat Murphy juga bakal menangkap Kabuki. Tertinggal seorang diri, terculik dari arah top lane. Dengan ada 45 detik lagi Lord yang muncul, mungkin bisa menjadi keuntungan untuk dari tim Alter Ego mendapatkan Lord tanpa adanya Kabuki. Atau bakal coba fokus untuk masa ke arah base yang dimiliki tim Aura Fire. Dan buat kalian yang belum tahu, kali ini Ahmad berhasil ditumbangin begitu saja dari top lane. Casey terkena damage dari Variety. Pasnya lalu ada final blow ke arah belakang. Pas dituju dan masih bisa survive dengan ada Rose Gold Point yang dimiliki. Dan Yam berhasil kabur. Variety gak bisa berbuat banyak. Ibrahim Justice ditarik dengan ada pasif dari seorang Cassius. What a play from Cassius. Nice banget. Yang dilakukan oleh Murphy dan kali ini base terakhir menjadi target berikutnya sudah mulai dihentikan dilakukan oleh tim Aura Fire. Mencoba untuk melakukan penalty strike tapi masih belum berhasil. Mereka gak mau memaksakan diri. Mereka sabar. Mereka gak langsung ke arah base. Alter Ego melakukan pilihan yang tepat. Mereka langsung menuju ke arah Bapak Lord yang terhormat. Yoi, Lord yang kedua akan segera hadir di tengah-tengah lane of dan tentunya Lord Esan yang kedua ini akan menjadi bencana bagi Aura Fire. Bener banget, bisa dibilang keras banget Aura Fire menahan permainan dari tim Alter Ego sampai menit yang ke-19. Lihat, Lord udah setengah darah. Godiva memancing keributan dengan Tas
tasnya. Ada Leo Murphy di sana. Silly Boy dan Miracle Boy pun juga gak mau langsung untuk dapetin Lordnya. Mereka sabar banget. Ada Godiva yang coba ditangkap lagi dan lagi. Lihat masih terlalu tinggi dari seorang Godiva. Wah, ini cukup berat untuk Alter Ego untuk masuk lebih ke dalam area di mana Aura Fire bisa ditumbangkan. Dan sementara itu kalau kita lihat setelah pukul mundur dari Aura Fire, dan kita lihat seorang Silly Boy-nya bisa mengamankan Lord yang ketiga kali ini. Mencoba untuk dipopok aja karena tadi yang pertama sudah bisa di reset. Dan kali Amat ini udah Malefic fokus. lagi sih. Amat harusnya Malefic. Oh no. DHS kah? Aduh. DHS kah Jangan kali gitu, ini? Cok. Oke, tapi Aduh. masalah Cassius dapetin Fastlock. Tapi kita lihat langsung Nice. ada satu buah Shadow Cannon. Kira-kira. Lord masih berhasil diamankan. Lord terbuka. Kali ini ada Cassius yang didapatkan oleh seorang Godiva. Well, mereka ada double kill. Lagi for triple kill. 3 poin diamankan Mati oleh udah, tim Aura tiga orang. Fire. Tiga orang mati, Alter Cok, Ego udahan. kehilangan 3 playernya dan kayaknya Lord kali ini bakal menjadi Aduh. sia-sia. Lagi-lagi Tiga. Lord yang terhormat tidak bisa dimaksimalkan oleh tim Alter Ego karena 3 player sudah bisa hilang. Dan kali ini kita lihat Godiva-nya menjadi bulan-bulanan dari Leo Murphy. Tidak ada Imperial Justice keluar untuk Godiva. Di sana ada Ahmad juga yang mencoba untuk memberikan bom. Ternyata freestyle dulu bosnya berhasil lama dengan shadow killnya. Mencoba untuk menghindari begitu saja. Bos shadow belum ada. Dapat ditumpahkan. Hampir saja. Crossbow tanknya untuk 1000 untung. Ahmad langsung hilang berada di arah rumput. Aura Fire. Benar-benar on fire untuk kali ini. Iya bener banget, ngeri banget yang dilakukan oleh Aura Fire. Menit 21, benar-benar match yang cukup panjang untuk kedua tim. Alter Ego yang menekan selalu bisa ditahan oleh Aura Fire. Yes, bukan sembarang main, tapi kali ini ya bisa dibilang Ahmad pun agak sedikit kesulitan untuk masuk ke arah belakang. Dan ini adalah salah satu match terkerat yang dimiliki Alter Ego kalau menurut gua. Gimana Profesor? Iya, bagaimana mereka juga melakukan defense-nya, benar-benar posisinya bagus banget. 3 high ground dari Aura Fire, 1-1 Bruno dan juga Varsya. Evan Strong-nya juga, dan ditambah dengan Ahmad yang memiliki PR yang sangat luar biasa, banyak banget. Dia nggak bakal bisa langsung nge-flank ke arah belakang. Karena apa? Karena akan selalu ada Van Strong untuk nge-cover, akan selalu ada Kabuki juga untuk nahan deal damage yang tinggi. Dan thanks to Godiva sih, dari tadi dia yang melahap semua damage dari combo kandang burung Leo Murphy. Seperti biasa, Imperial Justice ditambah dengan kita punya Deadly Magic dari Harley dan Lord Gold Advantage-nya bahkan sampai minus 2800. Jadi keuntungan network yang menit dia ini, peroleh Cok. Udah kali lama kali, ini Cok. lebih dominan, 70.000 berbanding 68.000. Dan dari tim Alter Ego pun mereka udah kesulitan betul banget. Dan Tapi turretnya Alter Ego masih segitu-segitu aja, Cok, yang pecah. Dia bakal coba diamankan. Walaupun poinnya kalah. Oh, dia udah menang, Cok. Aura Fire. 4 pemain dari tim Aura Fire bagus banget. Dan bahkan variety-nya juga udah punya 1 buah Immortality. Bakal lebih sulit untuk di pick off kalau mereka fokus. Dan ini Yam harus ke arah belakang sih. Yam mau gak mau harus ke arah Varsya kalau dia mau bener-bener dapetin poin kali ini. Tapi Iya. kalau Godivanya harus dapetin Silly Boy, ini beda cerita nih Profesor dan juga Gio. Agak berat ya sebenarnya di late game seperti ini ketika ada 2 marksman seperti kita tahu juga sebagai rahasia umum. 2 marksman akan sangat kuat ketika sudah masuk late game. Sudah ada Fedar Asta yang dikeluarkan untuk membuka vision di sana. Cassius mendapatkan damage yang cukup lumayan berat sampai setengah darah harus hilang. Ya tadi dari seorang Godiva juga freestyle-nya kalau bisa dibilang ada yang gagal ya di arah Iya. mid lane tadi. Malah ngejauhin pakai flicker kan tadi. Dia pengen tendang flicker ke belakang. Tendang flicker ke belakang. Iya. Tapi Godiva bagus banget sih. Bagus banget, parah. Gila Godiva nih. Dia sampai bener-bener nahan semua damage dan dia gue bilang adalah salah satu player yang cukup konsisten di game yang kedua kali ini. Iya, dia benar-benar tahu positioning, dia tahu gimana cara menjaga teman-temannya supaya mendapatkan advantage point. Ini patut diapresiasi banget sih. Dan dia OTW Immortal sih. Kalau Godiva udah Immortal, kayaknya bakal lebih sulit lagi untuk menumbangkan Aura Fire di lini depannya. Yes, bahkan Ahmad kali ini coba untuk menggocek begitu saja Silly Boy. Apakah bakal mempertahankan kedua ternyata keluar yang berhasil ditumbangkan pegang lagi dan lagi crossbow take ke arah belakang. Mega kill didapatkan. Fans dari Alter Ego kehilangan diamnya. Ahmad memilih tunggu dengan 1 gemokan Ronaldo Wati menumbangkan Ahmad. 2 player hilang dari Alter Ego. Sedangkan 10 detik menuju ke arah Lord yang terhormat. Ini bencana untuk tim Alter Ego. Kehilangan 2 playernya, sedangkan ada Lord yang terhormat. Iya, kita lihat ada Silly Boy juga yang masih bisa bertahan. Dan kali ini Cassius yang menjadi bulan-bulan dari Godiva masih bisa mundur ke belakang. Dan ada Fedar Asta yang dikeluarkan. Masih bisa pula diserta dengan Leo Murphy-nya. Lord mencoba diamankan oleh Bruno Ferretti dan juga Vans. Seperti yang udah gue bilang, mereka kehilangan 2 playernya. Ada Lord yang terhormat sedang muncul. Leo Murphy bakal membuka posisinya dari tim Alter Ego. Harus coba untuk nge-backup sedikit demi sedikit. Fedar
Cowok apa nih? ke arah belakang dan Lordnya terhormat diamankan oleh Aura Fire. Iya, diam-diam seorang Seliboy mencoba untuk mengambil kill ke arah Kabuki, tapi Kabuki masih cukup tanky dan belum bisa ter-pick off dari Seliboy. Iya, yes. Sudah gue bilang Alter Ego berada di ujung tanduk. Mereka benar-benar harus mendefense kali ini. Lordnya di atas menit 19. Lordnya udah ability yang benar-benar paling kuat dan mengamuk bakal bisa rage di Profesor. Apa yang harus dilakukan Profesor? Ya, Alter Ego Ini udah kalah, Cok. memiliki apa ya, chance Alter lain Ego. selain mereka menculik satu persatu dari Aura Fire-nya sih. Kalau misalkan mereka yang keculik, mereka yang kalah team fight, ini bakal jadi unggul banget buat Aura Fire. Mereka balik lagi punya 3 high ground yang sangat kuat, punya satu artileri yang sangat luas dari area of effect-nya. Yes. Apakah mungkin tim Aura Fire bisa mencorong poin pertama untuk Alter Ego yang selama ini kita tahu 2-0 selalu dimiliki oleh Alter Ego? Benar banget. Tapi lihat di arah mid-nya, coba di cutting di arah top lane-nya juga. Langsung ada final ball ke arah belakang. Ini permainan yang luar biasa bagus dari tim Alter Ego. Mereka menggerakkan 2 player dari tim Alter Ego langsung mencoba menuju ke arah base-nya. Bahkan coba dilakukan backdoor, bahkan tinggal begitu saja. Ini bencana!